Seorang gadis berusia 18 tahun, mendaftar untuk menikah dengan pria berusia 70 tahun. Siapapun yang tidak mengetahuinya, mengira bahwa dia rakus akan harta bendanya. Namun kenyataannya tidak begitu, ia hanya menggantikan keponakannya, yang melarikan diri ke luar negeri sesudah mendaftarkan pernikahannya. Dan sekarang gadis itu telah menikah selama 3 tahun, tapi dia belum pernah melihat wajah suaminya. Hal pertama yang dilakukan CEO ketika kembali ke rumah adalah menyuruh asistennya menghubungi istrinya untuk membicarakan tentang perceraian. "Halo Nona Duong, saya Sekretaris Jenderal Lee." "Jenderal Lee yang mana?" "Itu suamimu, Lee Haoyan. Silakan datang ke Van Hao Hotel malam ini. CEO ingin mendiskusikan perceraian denganmu." "Oke, saya mengerti. Siapa?" "Suami yang tidak pernah aku temui setelah menikah dengannya selama 3 tahun." "Apa, suamimu, yang menikah selama 3 tahun tanpa bertanya apapun, meninggalkanmu sendirian dan dia tidak mengatakan apa-apa? Kupikir dia sudah mati." "Saya akan pergi ke Van Hoa dan akan kembali lagi nanti. Saya akan pergi jalan-jalan." Di sisi lain presiden baru saja selesai pesta minum, pikirannya tiba-tiba terasa kosong. Sih seperti akan pingsan dilihat olehnya. Dia berlari untuk membantu jenderal, siapa sangka dia cantik. Sang CEO segera menariknya masuk ke dalam kamar. Dan mereka berdua menghabiskan malam musim semi yang indah. Keesokan paginya jenderal bangun, dengan wajah dingin bertanya siapa dia. "Aku istrimu yang sudah 3 tahun tidak bertemu denganmu. Katakan padaku, berapa banyak uang yang kamu inginkan?" "Saya tidak butuh uang." "Tidak butuh uang? Apakah kamu berencana untuk mendekatiku?" "Saya menyarankan pada Anda untuk membuang pikiran itu." "Sebenarnya iya, aku tahu apa yang kamu inginkan. Tempat ini sudah cukup." "Halo, saya harus menceraikannya, dia ingin bercerai. Sekarang jika dia tahu saya adalah istrinya, saya khawatir itu akan menjadi sangat canggung." "CEO, presiden yang tadi malam memasukkan bius ke dalam anggur Anda. Saya mengirim seseorang untuk memecatnya. Ya, hubungi departemen, saya ingin segera menceraikannya." "Ya, Jenderal." "Kawan, ada apa?" "Tadi, cepat pergi ke Nguyet Sak." "Mengapa datang ke Nguyet Sak?" "Sorenya, saya masih harus pulang dan mengembalikan vas porselen Tan Hoa. Nanti akan ada orang lain yang membicarakan kasus ini dengan Anda. Anda wanita berbakat, apa yang harus Anda lakukan sekarang?" "Kenapa?" "Karena saya sudah tahu, Anda tidak akan bisa menjawabnya. Dia adalah seorang pengacara dan pemulih barang antik. Bisakah kamu istirahat sebentar?" "Siapa bilang ayahku adalah raja barang antik?" "Anda tidak memahami penderitaan dunia manusia, yang memiliki status rendah seperti saya. Saya harus mencoba yang terbaik. Siapa tahu ada barang antik seharga 200 juta yang perlu dipugar." "Teman Giang Tieu adalah orang kaya berpangkat tinggi. Saya ingin Anda segera datang ke sini." "Oke, aku akan ke sana sekarang." "Masalahnya adalah saya tidak bisa menelepon wanita itu. Jika dia tidak mengangkat telepon, lanjutkan pertemuan. Kamu juga harus meneleponnya agar kamu bisa mengajarinya Giang Tuhien. Anda sebaiknya tidak mengatakan sesuatu yang besar." "Hei, apa aku salah minum obat? Panas sekali, beritahu aku secepatnya. Jangan matikan. Datanglah ke Nguyet Sak, saya sudah menyiapkan kejutan untuk Anda. Saya yakin Anda puas, bukan berarti saya mencarikan wanita untuk Anda. Kali ini, orang yang saya perkenalkan benar-benar berbeda levelnya. Saya yakin Anda puas. Bukankah Anda berencana memberikan pusaka keluarga senilai 200 juta? Untuk diberikan kepada istri Anda? Saya pasti akan membuat Anda puas." "Han Han, kita sudah sampai di pintu Nguyet Sak. Tanpa kartu anggota, saya tidak bisa masuk. Bisakah saya menggunakan kartu anggota Anda?" "Tentu saja teman Giang Tieu akan segera hadir. Silakan pergi bersamanya." "Oke. Saya sudah sampai di Nguyet Sak, hendak masuk ke dalam. Untuk berjaga-jaga, orang yang saya perkenalkan kepada Anda sedang berada di luar saat ini." "Itu dia, pelayan di Hotel Van Hao. Apakah Giang Tuhien gila?" "Perkenalkan, saya Lee Tieu. Halo, nama saya Duong Soso." Kemudian, saya memberitahu bahwa saya memang perempuan. Giang Tuhien memperkenalkan saya. "Ayo pergi." "Giang Tuhien, berapa banyak uang yang kamu berikan padaku?" "Tuan Lee, saya tidak mengatakannya. Dari segi teknis, bos saya bahkan tidak sebaik saya. Lagi pula, ada jurusan industri saya juga memiliki bos. Tentu saja atasan kami mengenal kami dengan baik, hubungan yang beragam. Jujur saja kami melakukan pekerjaan ini,
bukan hanya tekniknya sesuai standar. Hubungan juga sangat penting. Menurut saya, penghasilan Anda mungkin tidak seperti penghasilan saya. Biasanya, apakah Anda punya cukup waktu untuk menerima begitu banyak tamu? Memang benar bahwa biasanya sangat sibuk. Jika Anda tidak punya cukup waktu, Anda harus bekerja lembur. Tidak peduli bagaimana Anda mengambil uang orang, Anda harus membuat pelanggan senang. Terlalu banyak bekerja dalam pekerjaan ini akan mempengaruhi kesehatan Anda. Saya tidak punya pilihan hidup ini dipaksakan, tapi tidak ada yang perlu dikatakan. Sebenarnya saya suka sekali. Biasanya berapa tarifnya per pelanggan? Pak Li minta penawaran ya. Dalam hal ini orang melihat kelebihan, kekurangannya dan orang akan mempunyai pendapatnya. Ya terkadang, kita harus melihat kekuatan pelanggan yang sebenarnya. Kekuatan pelanggan Anda dan target Anda, apakah semua orang kaya di utara kota? Apa yang salah? Dengarkan pendapat Li Tieu. Apakah sepertinya kamu meremehkan profesi kita? Tidak, pekerjaan tidak membeda-bedakan tinggi dan rendah. Satu-satunya hal adalah, profesinya adalah gula. Hanya bisa melakukannya ketika masih muda. Siapa tahu profesi kita ini tidak ada kaitannya dengan usia. Asalkan sehat, bisa